Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi eksponen atau perpangkatan. Ini materi matematika peminatan kelas 10 ya, untuk tingkat SMA. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini sudah ada di video saya yang lain. Demikian pula dengan sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau yang dikali, bilangan pokoknya sama, A misalkan sama-sama 2, sama-sama 3, itu pangkatnya tinggal ditambah. Kalau mau digabung, pangkatnya tinggal ditambah. Kalau dibagi, bilangan pokok yang sama, sama-sama A, misalkan sama-sama 2, sama-sama 3, pangkatnya tinggal dikurangi. Kalau dikali, ditambah. Kalau dibagi, dikurangi. Ini sudah ada di video saya yang lain. Selanjutnya, yang A pangkat 0 sama dengan 1, A-nya tidak boleh 0. Kalau 0 pangkat 0 itu di matematika tidak terdefinisi ya. Jadi untuk yang semua pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0, 1, 5 pangkat 0, 1, min 7 pangkat 0, 1. Jadi semuanya, misalkan x kuadrat plus 5x terus banyak gitu, plus y plus 7 kemudian dikurung, pangkatnya ternyata 0, hasilnya juga 1. Jadi semua bentuk bilangan di sini jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, asalkan bilangan pokoknya tidak boleh 0. Kalau bilangan pokok 0 tidak terdefinisi, cuma gitu. Kemudian A pangkat 1 ditulis A, jadi kalau A saja itu berarti pangkat 1. Misalkan saya nulis 5, berarti itu pangkat 1. Misalkan saya nulis 5 gini, ini berarti pangkat 1. Misalkan saya nulis 7, berarti pangkat 1. Jadi kalau nggak ada angkanya, itu berarti pangkat 1. Selanjutnya ini yang akan saya bahaskan. Ketika A pangkat M, kemudian pangkat lagi N, jadi pangkat kok dipangkatkan lagi. A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, itu menjadi A pangkat M dikali N, pangkatnya dikalikan. A pangkat M, pangkat lagi N, menjadi A pangkat M kali N. Penjelasannya begini. Kita tahu bahwa eksponen atau perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Misalkan 3 pangkat 5 berarti ya 3-nya 5 kali, 3 kali 3 kali 3, perkaliannya sampai 5 kali begini. Misalkan lagi 3 pangkat 5 kok pangkat 2, berarti 2-nya ini 3 pangkat 5 2 kali 3 pangkat 5 3 pangkat 5. Ini penjelasannya untuk yang sifat ini. Kenapa kok dikalikan? Kenapa kok M kali N? Jadi 3 pangkat 5 pangkat lagi 2 sama dengan 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Sesuai dengan ini. Kalau 5 ya berarti 5. Kalau 3 pangkat 2 ya 3 kali 3 begini. Nah 3 pangkat 5 sendiri kalau dirinci kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dirinci, yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau di total ternyata 3-nya ada 10, ini 5, ini 5, jadi 3 pangkat 10. Ini rinciannya. Jadi makanya 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2 itu menjadi 3 pangkat 10. 5 kali 2 bukan 5 pangkat 2. Kalau 5 pangkat 2 kan 25, bukan 3 pangkat 25, tapi 3 pangkat 10. Nih. Penjelasannya seperti ini. Jadi yang ini, sifat yang ini, A pangkat M, pangkat lagi N, itu menjadi A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Penjelasannya begini. Oke. 3 pangkat 5, pangkat lagi 2 jadi 3 pangkat 10. Ini rinciannya untuk penjelasan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sifat nomor 6, A kali B dipangkatkan M itu menjadi A pangkat M. Ini saya hapus ya. Menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Nih. Kalau perkalian kok dipecah menjadi begini. Oke. Kalau misalkan penjelasannya bagaimana? Begini. Misalkan 6 pangkat 3 itu kan sama dengan 6 gini. Nah 6 sendiri itu misalkan 2 kali 3 itu kan 6. Ini kan
2 pangkat 3, 2 kali 3 pangkat 3. Berarti 2 kali 3-nya ada 3. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Ini untuk penjelasannya. Nah, kalau kita pisahkan atau kita gabungkan yang 2 dengan 2, 3 dengan 3 jadinya begini. 2-nya ada 1, 2, 3, 3-nya juga ada 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3, 3-nya juga pangkat 3. Nih, 2 pangkat 3, 3-nya pangkat 3. Rinciannya begini. Jadi kalau perkalian dikalikan 2 kali 3 pangkat 3 menjadi begini. Demikian pula dengan misalkan yang sifat berikutnya yang nomor 7. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M sama misalkan saya punya 2 per 5 pangkat 4. Berarti kan 2 per 5 dikali 2 per 5 sampai 4 kali. Nah, sampai 4 kali begini. Berarti yang 2-nya kan ada 1, 2, 3, 4 begini. 5-nya ada, karena perkalian ya. Perkalian kalau pecahan untuk materi SD itu atas kali yang atas, bawah kali bawah. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Penyebutnya yang 5, pembilang yang 2. Menjadi 2-nya pangkat 4, 5-nya juga pangkat 4. Nah, berarti kalau begini itu bisa dipecah menjadi 2 pangkat 4, 5 pangkat 4. Atas pangkat atas, ini kok atas, maksudnya pembilang pangkat 4, penyebut juga pangkat 4. Nah, itu untuk penjelasan sifat yang nomor 5, 6, sama 7. Sekarang kita mulai bahas soalnya. Ini saya hapus dulu, kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, tentukan hasil dari 3 pangkat 5, pangkat lagi 2, 4 pangkat 3, pangkat lagi 2, dan seterusnya ini. Kemudian yang kedua adalah untuk menyederhanakan bentuk yang sudah saya tuliskan di sini. Ada 2 soal untuk menyederhanakan bentuk. Yang nomor 1A, 3 pangkat 5, pangkat lagi 2. 3 pangkat 5, pangkat lagi 2. Sesuai dengan yang sifat eksponen tadi, kalau pangkat dipangkatkan lagi, nih, maka pangkatnya dikalikan. Jadi kalau bentuk ini 3 pangkat 5 pangkat lagi 2 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 5 kali 2, 3 pangkat 10. Jadi hasil dari 3 pangkat 5 pangkat lagi 2 adalah 3 pangkat 10. Oke. Kemudian yang berikutnya yang B, 4 pangkat 3 pangkat lagi 2 itu berarti 4 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 6. Misalkan kok ini pilihan ganda, kok 4 pangkat 6 tidak ada, ternyata 4 itu bisa saya rubah lagi menjadi 2 pangkat 2. Nah, begini. Jadi 4 itu 2 pangkat 2, pangkat 6 tetap pangkat 6. Berarti menjadi 2 pangkat 12 karena 2 kali 6. Jadi 4 pangkat 3 pangkat 2 bisa berubah menjadi 4 pangkat 6. Bisa juga menjadi 2 pangkat 12. Nilainya sama. Jadi misalkan kok pilihan ganda, di sini 4 pangkat 6 tidak ada, berarti jawabannya adalah 2 pangkat 12. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Kemudian yang C, 3 pangkat P pangkat lagi 2. Nah, ini kalau yang saya lihat di pilihan ganda untuk buku siswa itu pilihannya adalah ada yang 3 pangkat P tambah 2, ada P kuadrat. Yang betul adalah 3 pangkat 2P, karena P kali 2 itu 2P, jadi 3 pangkat 2P, itu jawaban yang benar. Bukan P kuadrat, bukan P tambah 2, tapi pangkatnya dikalikan P kali 2 itu 2P. Oke. Kemudian yang D, 4 kali 5 pangkat 3.
Ini berarti aslinya menurut sifat yang nomor saya tuliskan di sini. Kalau yang di sini sifat nomor 6 itu adalah ketika A kali B pangkat M, A pangkat M kali B pangkat M. Yang depan pangkatkan M, yang belakang juga pangkat M. Berarti ini 4-nya pangkat 3, 5-nya juga pangkat 3. Nah, misalkan kok jawabannya ini tidak ada, berarti 4-nya kita rubah. 4-nya itu 2 kuadrat pangkat 3, 5-nya pangkat 3 tetap. Jadi 2-nya pangkat 6, betul. 2 kali 3, yang ini pangkatnya dikalikan, pangkat 2 pangkat 3 berarti pangkatnya menjadi pangkat 6, 5-nya pangkat 3 begini. Oke. Selanjutnya yang nomor, ini ngerti ya, saya kira bisa dipahami, ini mudah. Yang nomor 1A B C D. Oke, saya hapus untuk yang 1A B C D. Jawab yang nomor berikutnya, yang 1E, saya hapus. Sekarang yang 1E. 9 pangkat 2 pangkat lagi 3 dikalikan 3 pangkat 7 pangkat lagi 2. Kalau yang ini berarti 9-nya menjadi pangkat 2 kali 3 itu 6. Betul, 9 pangkat 6. Kemudian 3-nya pangkat 7 kali 2 14. Ternyata 9 itu bisa saya rubah menjadi 3 kuadrat. Nah, itu 9. Pangkat lagi 6, yang ini 3 pangkat 14. Oke. 3 pangkat 2 pangkat lagi 6 berarti 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 14. Oke. Nah, ini mengacu yang sifat yang pertama, ketika bilangan pokok sama, A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah N ditambah pangkatnya. Berarti ini menjadi 3 pangkat 12 ditambah 14, bukan dikali tapi ditambah sesuai dengan yang sifat yang pertama. Oke, itu sifat yang pertama. Berarti ini menjadi 3 pangkat 26. Oke, ini yang 1E. Kemudian 1F. 2 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 pangkat lagi 2. Nah, menurut sifat yang nomor 7 ini, A pangkat M, A per B pangkat M jadi A pangkat M per B pangkat M. Yang ini pangkatkan M, bawah juga pangkatkan M. Berarti ini 2 pangkat 3 pangkat lagi 2, pangkatnya dikalikan berarti 2 pangkat 6. Yang ini 2 pangkat 3 pangkat lagi 2 menggunakan sifat yang ini nomor 5. Nah, pangkatnya dikalikan 2 pangkat 6, 3 kali 2 ini 2 pangkat 3 dipangkat yang lagi 2 pangkat 6. Yang bawah juga ini 4 pangkat 3 pangkat lagi 2 berarti 4 pangkat 3 kali 2, 3 kali 2 itu 6. Oke. Kalau misalkan kita rubah sama-sama 6 gini ya, bisa kita gabung dari kanan ke kiri. Sifat nomor 7 ini kanan ke kiri berarti menjadi 2/4 pangkatnya 6. Nah, yang awalnya kan kalau misalkan begini bisa dipecah menjadi A pangkat M, B pangkat M. Tapi kalau begini, A pangkat M dibagi B pangkat M bisa kita gabung menjadi A per B pangkat M. Sama kayak ini, 2 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 6 bisa kita gabung menjadi 2/4 pangkat 6. Oke. Jadi yang biasanya dari kiri A per B pangkat M menjadi yang sebelah kanan A pangkat M per B pangkat M. Untuk yang F ini dari kanan A pangkat M per B pangkat M berubah menjadi yang kiri digabung A per B pangkat M. Oke, jawabannya adalah 2/4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, 1/2 pangkat 6 setengah pangkat 6.
Jadi 2/4 menjadi setengah pangkat 6. Kalau ini materi di materi saya yang lain, kalau pangkat di bawah ini pangkat 1 yang tadi. Nah, di pangkat 1 juga pangkat 1. Untuk yang ini tadi, kalau nggak ada angkanya berarti pangkat 1. Nggak ada angkanya tadi kan, berarti pangkat 1. Kalau dinaikkan menjadi 2 pangkat negatif 1. Ini hasilnya ada di video yang, tapi kalau misalkan jawab sampai sini aja sudah benar, setengah pangkat 6 itu benar. Tapi kalau misalkan jadikan pangkat negatif begini, jadinya 2 pangkat negatif 6. Nah, begini. Jadi bisa juga yang tadi itu setengah pangkat 6 itu sudah benar, setengah pangkat 6. Bisa juga kalau jadikan pangkat negatif, 2 pangkat 1 dinaikkan ke atas jadi 2 pangkat min 1. Ini ada di video saya yang lain, 2 pangkat min 1. Jadi kalau yang di bawah naik itu kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Itu kalau naruh atas sama bawah, pindah atas bawah. Khusus pembagian, jadi perperan. Naik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, itu kalau plus menjadi min, min jadi plus. 2 pangkat positif 1 menjadi 2 pangkat negatif 1. Ini sesuai dengan sifat yang nomor 5 juga. Pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan, 2 pangkat min 1, pangkat lagi 6, jadi 2 pangkat min 1 kali 6, min 6. Tapi kalau misalkan dijawab sampai sini sudah benar, setengah pangkat 6 sudah benar. Kalau misalkan kok bentuk yang lain, jadi 2 pangkat min 6. Ini langkahnya tadi begitu. Oke. Itu yang nomor E sama F. Udah ya, E sama F. Selanjutnya yang G, 1G ini saya hapus. X pangkat 5, Y pangkat 2 per Z pangkat 3 pangkat lagi 25. Berarti X nya ini ya sama dengan ya, X nya pangkat 5 kali 25. 5 kali 25 itu 125. Pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan ya, sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian untuk Y nya menjadi Y pangkat 50. Pangkat 2, pangkat lagi 25, 2 kali 25, 50. Yang terakhir yang bawah untuk Z-nya 3 kali 25, 75. Jadi berubah menjadi X pangkat 125 kali Y pangkat 50 per Z pangkat 75. Itu soal yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2, saya bahaskan yang nomor 2. Saya hapus. (2A). Di situ ada 2x kuadrat Y pangkat 2 per 10 XY pangkat 3 pangkat lagi 2 dikali 5x Y pangkat 4 pangkat lagi 3 per 4xy begini. Oke, sudah benar. Ini kita jabarkan dulu. Ini kuadrat ya. Nah, berarti kalau kita jabarkan 2, ini pangkat 1 berarti ya. Ini pangkat 2 berarti 1 kali 2 menjadi 2 pangkat 1 kali 2 itu 2. Kemudian X-nya pangkat 2, pangkat lagi 2 berarti pangkat 4. 2 kali 2, 4. Y-nya pangkat, ini pangkat 1, pangkat lagi 2 berarti pangkat 2. 1 kali 2. Oke, kalau nggak ada angkanya berarti pangkat 1. Kemudian 10. Ya. Per di sini 10-nya pangkat 2. Kemudian X-nya pangkat 1, pangkat lagi 2 berarti pangkat 2. Y-nya pangkat 6, pangkat 3, pangkat lagi 2, pangkat 6 dikali ini 5-nya pangkat 3
X-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 12 per tetap ini 4XY. Oke. Sekarang yang angkanya dulu. Angkanya saya tulis di depan. 2 pangkat 2 saya pisah begini ya. 2 kali 2 ini 2 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 3. 1, 2, 3 begini. Biar mempermudah untuk penyederhanaan saja. Oke, angkanya yang atas sudah. Kemudian tinggal yang bawah. 10 kuadrat berarti 10 kali 10 begini. Kemudian ada kali 4. Ini angkanya saja. Angkanya 2 pangkat 2 ini. 5 pangkat 3 ini. Kemudian 10 pangkat 2 ini. 4-nya ini. Sekarang hurufnya. X pangkat 4. Ini. Ada lagi X pangkat 3 ini. Kemudian yang Y. Y pangkat 2. Kemudian Y pangkat 12. Oke ya. X pangkat 4. X pangkat 3. Y pangkat 2. Y pangkat 12. Kemudian yang bawah. X pangkat 2 ini. Kemudian ada X saja berarti pangkat 1. Kemudian ada Y pangkat 6 ini. Kemudian ada Y saja berarti Y pangkat 1. Nah, sekarang kita sederhanakan. 2 kali 5 sini 10. Nah, ini maksud saya mempermudah. Kemudian ada lagi di sini 2, 5 ini 10. Oke, yang tersisa adalah 5 di atas sama 4 di bawah. 5/4. Oke, saya tulis 5/4 di sini. 5/4. Kemudian X-nya saya gabung. Kita menggunakan sifat nomor 1 sama 2. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Nih, X-nya pangkat 4. X pangkat 4 kali X pangkat 3 berarti ini 4 ditambah 3. Nih. Kemudian ada dibagi X kuadrat. X berarti dikurangi pangkat 2 ini, pangkat 1 ini. Saya ulang lagi ya, X pangkat 4 dikali X pangkat 3 menjadi X pangkat 4 ditambah 3. Lalu dibagi X kuadrat, dibagi ini loh, dibagi X kuadrat, kemudian dibagi juga dengan X, berarti dikurangi pangkat 2 ini, dikurangi pangkat ini 1. Oke, sedangkan untuk Y-nya sekarang, pangkat 2, pangkat 12 berarti ditambah 2 ditambah 12 dikurangi 6, ini 6 dikurangi lagi 1. Oke, kurangi 6 karena dibagi Y pangkat 6, makanya dikurangi 6 pangkatnya. Kemudian ini dibagi juga dengan Y pangkat 1, nggak ada angkanya berarti 1, berarti min 1. Hasil akhirnya adalah 5/4. X nya pangkat 7 dikurangi 3 berarti 4. X pangkat 4, Y nya pangkat 2 tambah 12 itu 14, kurangi 7 berarti Y pangkat 7. Nggak kelihatan ya. Nah, saya agak mundur. Nih. Jadi ini tadi 7 dikurangi 3 jadi pangkat 4. Kemudian ini 14 dikurangi 7 jadinya pangkat 7. Jadinya 5/4 yang angkanya yang tersisa ini. Kemudian X pangkat 4, Y pangkat 7. Ini yang nomor 2A. Bagaimana yang 2B? Saya hapus yang 2A ya. Oke, sudah bisa difahami. Oke, saya hapus. Kemudian yang nomor 2B, saya tulis soalnya. 2x pangkat 3 pangkat lagi 5 per 3xy dibagi x per 2y kuadrat. Karena yang ada kurung ini saja, berarti yang kita operasikan yang itu aja dulu. Berarti 2 pangkat 5, x nya pangkat 3 pangkat lagi 5 berarti pangkat 15 dikalikan, bukan pangkat 8 tapi pangkat 15 per 3xy. Nah, ini kalau dibagi kita rubah menjadi kali, itu dibalik 2y kuadrat x begini. Oke ya, sama kayak gini.
Misalkan kalau yang di SD itu 3/7 dibagi 2/5 itu berubah menjadi 3/7 dikali 5/2. Ini seperti itu. Kita menggunakan prinsip ini. Kalau pembagian pecahan, untuk yang ini membagi itu dibalik, posisinya dibalik. Kalau mau merubah menjadi perkalian. Oke ya. Nih. Selanjutnya angkanya dulu saya tulis. Berarti ada yang di atas ya. Ada 2/5, ada 2 ini, kemudian ada 3 di bawah. Kemudian hurufnya ada X pangkat 15, kemudian ada Y pangkat 2. Yang di bawah ini ada X lagi, kemudian ada Y. X, Y. Oke. Nah, sekarang kita gabung. 2/5 kali 2 pangkat 1 berarti pangkatnya ditambahkan. Ingat kalau nggak ada angkanya berarti pangkat 1 nih. Berarti menjadi 2/5 tambah 1, 6. Angkanya per 3. Oke, kemudian X-nya pangkat 15, ini dibagi, berarti ini min 1, min juga 1, ini dibagi X pangkat 1, dibagi X pangkat 1, kalau dibagi pangkatnya dikurangi, berarti min 1, min 1 lagi. Kemudian Y pangkat 2 dikurangi 1, ini pangkat 2 dikurangi 1. Jadi yang tersisa di sini 2/6/3, X-nya pangkat 15 kurangi 2 berarti 13, Y-nya pangkat 1. Y pangkat 1 ditulis 1 boleh, tapi biasanya tidak ditulis, yaitu Y saja. Jadi hasil dari 2B adalah 2/6/3 X pangkat 13 kali Y. Oke. Sedangkan untuk soalnya yang bisa dicoba untuk dikerjakan, ini ya, ada 2 soal juga sama dengan yang tadi, cuma angka-angkanya, pangkat-pangkatnya saya rubah. Sifatnya tetap ini ya. Tentukan hasil dari yang nomor 1 itu yang A, 1A, 3 pangkat 4 pangkat lagi 3, 4 pangkat 5 pangkat lagi 6, 3 pangkat P pangkat lagi 5, 9 kali 4 pangkat 3, kemudian 8 pangkat 2 pangkat lagi 3, 4 pangkat 5 pangkat lagi 6, 2 pangkat 4 per 4 pangkat 4 pangkat lagi 5, X kuadrat Y pangkat 3 per Y pangkat 4 pangkat lagi 36. Kemudian nomor 2 sederhanakan bentuk juga sama, 6X pangkat 3 Y kuadrat pangkat 4 per 3X kuadrat Y pangkat 4 pangkat lagi 2 dikali 3X kuadrat Y pangkat 5 pangkat lagi 2, kemudian 8XY pangkat 2, kemudian yang ini B 3X pangkat 4 pangkat lagi 3 per 9XY pangkat 4 pangkat 5 dibagi X pangkat 5 per 2Y pangkat 8. Itu yang bisa dicoba. Kalau misalkan pengen tanya-tanya di kolom komentar tentang soal ini, bisa ditulis di komen di bawah video ini. Kemudian kalau misalkan masih ada yang bingung, silakan diajukan. Kalau misalkan tanya pertanyaan juga, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.